Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tiang Mistik, tempat di mana kami mengulas kisah-kisah nyata dan misteri kelam yang masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang berasal dari Balaraja, Kabupaten Tangerang, tentang arwah seorang perempuan yang konon masih bergentayangan di hutan jati, mencari penyelesaian dari kisah tragis yang menimpanya. Cerita ini bukan hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran tentang penyesalan, pengkhianatan, dan keadilan yang belum tuntas. Siapkan diri Anda, tenangkan hati, buka pikiran, dan ikuti alur kisah ini dengan penuh perhatian. Bismillah, kita mulai. Asep, seorang pengemudi ojek online, sedang menyusuri jalan alternatif di kawasan hutan jati Balaraja. Saat itu malam sudah larut, sekitar pukul 11, dan ia baru saja mengantar penumpang terakhirnya ke daerah perkampungan yang tak jauh dari hutan. Untuk mempercepat perjalanan pulang, ia memutuskan melewati jalur sepi yang membelah hutan jati. Walau ia tahu betul reputasi angkernya. Baru sekitar 5 menit melintasi jalan tanah itu, ia merasa udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Daun-daun pohon jati bergemerisik meskipun angin tak terasa bertiup. Di tengah keheningan itu, terdengar suara tangisan pelan dari sisi jalan. Awalnya Asep mengira itu suara binatang malam, tapi semakin ia melaju, suara tangis itu makin jelas dan menyerupai seorang perempuan yang sedang merintih kesakitan. Ketika Asep mencoba menyalakan lampu sorot tinggi motornya untuk memperjelas pandangan, tiba-tiba ia melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri membelakangi jalan. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian besar wajahnya, dan tubuhnya tampak gemetar seperti sedang menangis. Asep spontan menarik rem dan berhenti beberapa meter dari sosok itu, bingung antara ingin menolong atau kabur. Tiba-tiba sosok itu perlahan menoleh. Wajah pucatnya menghadap Asep, namun matanya hitam kosong dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Suara tangis berubah menjadi jeritan mengerikan yang memekakkan telinga. Asep langsung membalikkan motor dan memacu kendaraannya sekencang-kencangnya keluar dari hutan, tanpa pernah menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Asep masih terguncang. Ia tidak bisa tidur semalaman karena terus terbayang wajah sosok perempuan yang ia lihat di hutan jati. Ia akhirnya memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada Pak Ujang, seorang tetua kampung yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan paham soal hal-hal gaib di wilayah itu. Pak Ujang hanya terdiam sambil mengelus jenggotnya yang memutih. Sudah lama nggak ada yang diganggu begitu lagi, kata Pak Ujang pelan. Mungkin kau melintas di waktu yang salah. Dia itu bukan hantu biasa, Sep. Arwah penasaran. Dulu, dia mati di sana, sendirian. Namanya Lilis, gadis desa yang dulunya baik dan manis.
Tapi nasibnya tragis karena cinta yang dikhianati. Pak Ujang lalu bercerita bahwa bertahun-tahun lalu, Lilis mengalami kecelakaan di malam hari saat boncengan dengan kekasihnya yang bernama Dedi. Dalam kondisi hujan lebat, motor mereka tergelincir dan masuk ke semak belukar. Bukannya menolong, Dedi malah lari karena takut disalahkan, meninggalkan Lilis yang terluka parah hingga akhirnya meninggal di tempat. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi di sekitar hutan jati. Mulai dari kendaraan mogok tanpa sebab, suara tangisan yang terdengar dari balik pepohonan, hingga penampakan perempuan berbaju putih yang meminta tumpangan lalu menghilang. Beberapa orang bahkan mengaku kerasukan jika terlalu lama berada di sana saat malam. Asep menelan ludah, merasa bulu kuduknya meremang. Ia tidak menyangka bahwa kisah yang ia anggap sekadar mitos ternyata benar adanya. Ia pun bertanya pada Pak Ujang, apakah arwah Lilis bisa ditenangkan? Namun Pak Ujang hanya menggeleng. Arwahnya tidak akan tenang sebelum yang membuatnya menderita membayar dosanya. Setelah mendengar cerita dari Pak Ujang, Asep merasa tidak tenang. Ada dorongan dalam dirinya untuk menyelidiki lebih jauh siapa sebenarnya Lilis dan bagaimana akhir hidupnya. Ia pun mencoba mencari informasi dari warga sekitar, terutama yang sudah lama tinggal di dekat hutan jati. Namanya disebut-sebut, tapi tak banyak yang tahu pasti cerita lengkapnya. Semua hanya mendengar dari orang lain. Di sebuah warung kopi tua di pinggir jalan Balaraja, Asep bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Mang Roni. Saat Asep menyinggung nama Lilis, wajah Mang Roni langsung berubah serius. Wah, kau serius nanya soal itu? Itu cerita kelam. Nak, aku kenal baik sama Dedi, pacarnya Lilis dulu. Kami satu angkatan, katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. Menurut Mang Roni, setelah kecelakaan itu, Dedi sempat menghilang beberapa tahun. Ada kabar bahwa ia pindah ke Serang, lalu ke Jakarta. Beberapa warga percaya ia dihantui perasaan bersalah. Sementara yang lain bilang ia sengaja kabur dari kutukan Lilis. Yang pasti, sejak kepergian Dedi, penampakan Lilis mulai sering terjadi, terutama pada malam Jumat Kliwon. Asep kemudian menanyakan apakah ada tempat Lilis dimakamkan. Mang Roni menunjuk ke arah sebuah pemakaman tua di balik kebun bambu, tak jauh dari hutan jati. Dia dikubur di sana, tapi jangan coba-coba datang malam hari, apalagi sendirian, ucap Mang Roni. Katanya, kadang terdengar suara orang menangis dari arah makamnya, seperti minta ditemani. Semakin banyak yang Asep ketahui, semakin besar rasa penasarannya. Ia mulai berpikir, apakah mungkin arwah Lilis masih terikat dengan seseorang atau sesuatu yang belum selesai.
Dan apakah Dedi masih hidup dan sadar bahwa arwah mantan kekasihnya masih menghantuinya? Menuruti rasa penasarannya, Asep memutuskan untuk mengunjungi makam Lilis keesokan harinya. Siang hari, ia menyusuri jalan setapak menuju pemakaman tua di balik kebun bambu. Tempat itu jarang dikunjungi, bahkan rumput liar sudah menjalar ke sana sini. Di antara batu nisan yang mulai rapuh, ia menemukan satu pusara yang tampak lebih bersih, bertuliskan nama Lilis Rahmawati, lengkap dengan tanggal wafatnya hampir 2 dekade lalu. Asep berdiri termenung di depan makam itu. Ia mengucapkan doa dalam hati. Meskipun tak mengenal almarhumah secara langsung. Tiba-tiba, angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang menyengat. Ia merasa hawa di sekitar makam menjadi lebih dingin, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Tak ingin berlama-lama, Asep segera meninggalkan pemakaman dengan perasaan tak nyaman. Malam harinya, Asep mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan jati, diselimuti kabut pekat. Dari balik kabut, muncullah sosok perempuan berbaju putih. Wajahnya sayu dan penuh luka. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Temukan dia. Dia harus kembali. Dia harus minta maaf." Suara itu bergema di kepalanya hingga ia terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuh Asep meski udara kamar cukup dingin. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Sosok Lilis benar-benar hadir dan menyampaikan pesan. Kini Asep merasa memiliki tugas yang lebih besar. Mencari keberadaan Dedi dan membawanya kembali ke Balaraja. Agar arwah Lilis bisa mendapatkan keadilan, atau setidaknya, ketenangan. Setelah mimpi itu, Asep mulai mencari informasi mengenai keberadaan Dedi. Ia memulai dengan bertanya kepada warga-warga tua, lalu menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai pegawai kelurahan. Dengan sedikit usaha dan keberuntungan, ia mendapatkan petunjuk bahwa Dedi kemungkinan besar tinggal di daerah Ciledug, bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Dengan tekad bulat, Asep pergi ke Ciledug dan menyusuri gang demi gang, menanyakan nama Dedi kepada beberapa warga. Akhirnya, seorang ibu penjual gorengan mengenali nama itu. Oh, Dedi yang bawa tas hitam dan naik sepeda motor tua itu. Dia sering benerin TV warga sini. Rumahnya di ujung gang Masjid Al-Muhajirin. Jelasnya, saat Asep tiba di rumah sederhana bercat biru pudar itu, ia melihat seorang pria berumur sekitar 40-an duduk di beranda, sedang membetulkan amplifier rusak. Wajahnya kurus dan tampak letih. Namun ada sesuatu di matanya yang membuat Asep yakin, ini pasti Dedi.
Asep memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud kedatangannya. Begitu nama Lilis disebut, wajah Dedi langsung pucat pasi. "Jangan sebut-sebut nama itu lagi," ucap Dedi dengan suara bergetar. "Aku udah lari sejauh mungkin, tapi tiap malam dia datang di mimpiku. Kadang dia duduk di pojok kamar, diam saja, tapi aku bisa merasakan kemarahannya." Dedi memandang kosong ke depan. "Aku tahu aku pengecut. Aku tinggalin dia mati sendiri waktu itu. Aku nggak tahu harus bagaimana." Asep menjelaskan bahwa arwah Lilis belum tenang. Ia menceritakan pertemuannya di hutan, suara tangisan, dan mimpi yang ia alami. Wajah Dedi semakin pucat, tapi dari matanya tampak jelas. Ia tahu waktunya untuk menghadapi masa lalunya telah tiba. Kalau itu bisa membuat dia tenang, katanya pelan, "aku akan kembali ke Balaraja." Demikian kisah misteri yang bisa saya bagikan pada episode kali ini. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan selalu meninggalkan jejak, entah di dunia ini atau di alam yang tak kasat mata. Jika Anda menyukai konten seperti ini, silakan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.